Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nur Fadila Perkenalkan, nama saya Zahra Tumisrina. dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. A. Pendidikan pada masa sekarang atau era global. Pada abad ke-21, dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan karena kehebatan mutu pendidikan nasional, melainkan disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Pada abad ke-21, gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia yang sangat terbuka, sehingga orang bebas membandingkan kehidupannya dengan negara lain. Yang sedang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan atau keterlambatan di dalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Dan hal tersebut menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan memenuhi pembangunan bangsa dan di berbagai bidang. Ada beberapa alasan penyebab mengapa mutu pendidikan di Indonesia dinilai rendah di bidang formal maupun non-formal. Kondisi pendidikan masa kini banyak dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Arah pendidikan tidak begitu jelas. 2. Pendidikan sebagai barang mahal, artinya pendidikan yang berbasis hanya dikategorikan saja, hanya sebagai bahan bisnis dan hanya bisa diperoleh oleh orang-orang kalangan atas. Sehingga biaya pun akan semakin mahal, maka sekolah pun dijadikan ajang bisnis. 3. Penyelewengan dana, artinya dana yang harus digunakan keperluan sekolah atau untuk melengkapi kekurangan yang ada di sekolah, tetapi malah digunakan untuk keperluan di luar sekolah dan banyak yang dikorupsi oleh pihak-pihak sekolah, sehingga sistem atau struktur sekolah pun tidak tersalurkan dengan baik dan banyak kurangnya. 4. Kualitas dan kuantitas guru yang kurang, artinya guru yang kurang begitu profesional dalam mengemban dan menyalurkan pengajarannya dalam sistem pembelajaran. 5. Pendidikan tidak merata. 6. Kurang apresiasi untuk guru atau dosen. Akibat dari hal tersebut dikarenakan adanya 1. Politisasi pendidikan. 2. Overspesialisasi. 3. Sekularitas pendidikan. B. Pendidikan di Indonesia pada zaman dahulu terbagi menjadi dua, yaitu pada masa sebelum adanya kemerdekaan di Indonesia dan sesudah kemerdekaan di Indonesia. 1. Pendidikan sebelum kemerdekaan. Zaman purba, Paleolitis. Kebudayaan lama atau tua adalah kebudayaan yang berkembang pada penduduk asli, sedangkan kebudayaan moyang bangsa Indonesia disebut Neolitis, kebudayaan baru yang menganut animisme dan dinamisme. Masyarakat dipimpin oleh pemuka adat. Tujuan pendidikan saat itu supaya generasi muda dapat mencari mata pencarian atau nafkah, membela diri dari hidup bermasyarakat. Pada saat itu belum ada pendidikan formal, maka pendidikannya hanya meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan agama. Zaman kerajaan Hindu-Buddha, ditemukannya tulisan tertua atau tulisan huruf Pallawa bahasa Sanskerta oleh para ilmuwan sejarah di dekat Bogor dan Kutai. Pada zaman kerajaan Tarumanegara atau Kutai, berkembang dalam pendidikan informal yang berbentuk perguruan dan pesantren. Implikasi di feodalisme, pendidikan bersifat aristokratis, artinya hanya terbatas untuk minoritas, yaitu anak-anak kasta Brahmana dan kesatria. Tujuan dari pendidikan pada umumnya agar menjadi penganut agama yang taat, bisa hidup bermasyarakat atau humble, mampu membela diri dan membela negara. Dharma dikenal sebagai guru Buddha di Candi Borobudur. Candi Mendut merupakan pusat pendidikan agama Buddha yang menghasilkan berbagai macam karya sastra yang bermutu tinggi oleh para empu pujangga. Zaman kerajaan Islam, abad ke-14, saudagar beragama Islam masuk dan menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa dengan jasa Wali Songo yang pada akhirnya berdirilah kerajaan Islam. Tujuan pendidikan ini untuk menghasilkan manusia yang takwa kepada Allah SWT. Pendidikan berlangsung dalam lingkup keluarga dan lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, langgar, dan masjid. Dua, pendidikan setelah kemerdekaan periode 1945 sampai 1969. Zaman revolusi fisik kemerdekaan, jenjang pendidikan disempurnakan menjadi SMTP dan SMTA, dimulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945.
Peletakan dasar pendidikan nasional. Mulai tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dan sejak saat itu, dasar sistem pendidikan nasional kita adalah Pancasila dan UUD 1945. Lahirnya LPTK pada tingkat universitas, lahirnya perguruan tinggi. Kondisi pendidikan pada PJP. Pendidikan di Indonesia mengalami banyak bahan dan kemajuan, semakin mantapnya sistem pendidikan nasional. Taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan luar sekolah, tantangan, kendala, dan peluang. 3 permasalahan dalam pendidikan. 1. Permasalahan umum. Standaritas pendidikan di Indonesia, efektivitas pendidikan, efisiensi pendidikan. 2. Permasalahan khusus. Mahalnya biaya pendidikan, rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. 4. Solusi pemecahan masalah pendidikan. Ada 2 solusi untuk memecahkan masalah ini, yaitu solusi sistematik dan solusi teknis. Solusi sistematik adalah solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem perekonomian yang diterapkan. Maka solusi untuk masalah khususnya yang menyangkut tentang pembiayaan seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi akan sangat kurang efektif bila menerapkan sistem ekonomi pendidikan Islam dalam sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintahlah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan negara. Solusi teknis adalah solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan, misalnya seperti rendahnya kualitas guru. Di samping itu diberi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, guru-guru di Indonesia harus didampingi oleh lembaga-lembaga tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalitas, kreativitas, dan kompetensi guru dengan model pendampingan berupa seminar, lokal karya, konsultasi, pelatihan, dan praktek. Lembaga-lembaga perantara tersebut juga berperan membantu manajemen sekolah agar bisa berkembang dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait guna memperoleh dana pengembangan infrastruktur sekolah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.